Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, senang sekali bahwa hari ini kembali bersama dengan saya untuk kita sama-sama belajar Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan pada hari ini, yaitu seorang raja, tokoh seorang raja yang bernama Raja Ahazia. Raja Ahazia ini adalah putra dari Raja Yoram, ya. Nah, sebagai seorang raja dia menurunkan tahtanya atau kepemimpinannya setelah dia mati, diturunkan kepada putranya. Ya, dan Ahazia ini menjadi raja menggantikan ayahnya. Kalau kita belajar di sini bahwa masih cukup muda Ahazia menjadi seorang raja, karena tertulis di dalam pembacaan kita dia baru berumur 42 tahun, ya. Nah, bagaimanakah dia sebagai seorang pemimpin muda? Sebagai seorang pemimpin muda, tentunya dia memerlukan banyak nasihat. Dia memerlukan banyak masukan-masukan bagaimana sih menjadi seorang raja yang baik, menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Tetapi di dalam pembacaan tadi kalau kita lihat begitu mengerikan, karena bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu ternyata itu berlanjut sampai kepada kepemimpinan daripada Raja Ahazia. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita, bahwa ketika kita hidup ini tidak seorang diri, kita hidup bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak ragamnya orang-orang yang ada di kanan kiri kita, mungkin tetangga, teman-teman kita, atau bahkan di tengah-tengah keluarga, itu memiliki sifat karakter ya yang berbeda-beda ragamnya. Karena sifat karakter yang berbeda-beda inilah menjadi sebuah tuntutan bahwa bagaimanakah pandangan kita ketika kita memperhatikan mereka, melihat mereka. Ada sebuah pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, bahwa apa yang bisa kita ambil dari sikap orang lain, dari perbuatan orang lain, atau bahkan mungkin dari nasihat-nasihat orang lain. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah pilihan. Kita hidup diperhadapkan dengan sebuah pilihan, Bapak Ibu, ya, bahwa apapun setiap keputusan kita, apapun yang tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah atas dasar pilihan kita sendiri. Sekalipun bahwa kita hidup bersama dengan orang banyak, dengan teman-teman, dengan saudara, rekan sekerja, hidup bertetangga, atau siapapun itu yang ada di dekat kita, ya. Nah, oleh karena itu bahwa pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita adalah bagaimanakah tingkah laku, ya, tingkah laku orang yang ada di dekat kita, tingkah lakunya seperti apa, dan kemudian apakah yang harus kita ambil dari tingkah laku mereka yang mereka pertontonkan, ya, atau mereka tunjukkan kepada kita. Kemudian juga pilihan apa? Nasihat, ya. Nah, ada orang banyak yang bisa memberikan nasihat-nasihat atau masukan-masukan kepada kita yang berbeda-beda, dan kita tentunya tidak bisa menerima nasihat itu semuanya, karena kita harus mengambil satu sikap. Nggak mungkin kita bisa mengambil semua pendapat menjadi satu sebuah keputusan, tidak bisa. Pasti kita harus memilih nasihat yang mana yang harus kita putuskan, harus kita lakukan, ya. Nah, nasihat-nasihat itu sifatnya juga sama, ya. Nasihat itu apakah nasihat yang baik ataukah nasihat yang tidak baik, itu tergantung pilihan kita memilih yang mana. Karena hidup adalah pilihan, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita harus bisa memilihnya.
Ahazia kalau kita pelajari di dalam perikop ini, dia memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa orang-orang yang ada di dekat kita, teman-teman, keluarga, rekan sekerja, mungkin juga orang yang ada di satu gereja dengan kita, sahabat kita, siapapun itu, orang yang terdekat dengan kita memiliki pengaruh besar, peluang besar untuk mempengaruhi hidup kita. Ya, jadi mereka entah itu memberikan penilaian kepada kita, memberikan masukan, nasihat kepada kita, tetapi semua itu kembali tergantung kepada pilihan apa yang kita ambil. Nah, dari pembelajaran kita tentang Raja Ahazia ini, ya, bahwa Ahazia baru berumur 42 tahun pada waktu dia diangkat menjadi seorang raja, dan dia sebagai seorang keturunan raja, dia meneruskan tahta kerajaan daripada ayahnya itu. Namun kalau kita melihat Ahazia ini lahir ada di tengah-tengah keluarga yang berbuat jahat. Selama pemerintahan ayahnya, Ahazia melihat bagaimanakah tingkah laku ayahnya, bagaimanakah kehidupannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah atau sebagai kepala keluarga, sebagai orang tuanya. Dia memperhatikan bahwa kelakuannya, perbuatannya jahat di mata Tuhan. Perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik selama dia menjadi raja. Dan Ahazia sekarang dia memerintah, melanjutkan kepemimpinan ayahnya, melanjutkan pemerintahan ayahnya atau kerajaan daripada ayahnya. Dan sebagai seorang raja yang masih muda, masih berumur 42 tahun, tentunya dia memerlukan banyak sekali nasihat-nasihat, memerlukan masukan-masukan untuk dia menjadi seorang raja. Apakah menjadi orang raja yang baik atau menjadi seorang raja yang tidak baik? Kita lihat sikap daripada Raja Ahazia ini, ya. Jadi bahwa Ahazia melihat perilaku kejahatan ayahnya dan juga menerima nasihat-nasihat. Maka kita belajar dari sini bahwa pilihan sikap yang diambil oleh Raja Ahazia ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita tentunya Bapak Ibu, ya. Nah, saat kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan, ya, namanya juga kita memilih gitu ya Bapak Ibu, bahwa saat kita harus memilih sesuatu, kita pasti akan melihat, kita akan menilai apakah yang kita lihat itu baik, kita menilai apakah itu juga bisa kita tiru ataukah tidak. Nah, ini yang akan menjadi sebuah pertimbangan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita harus dapat melihat kemudian menilainya dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu, supaya ini dapat menolong kita tidak salah di dalam mengambil keputusan atau sebuah sikap, sehingga kita dapat mengambil sebuah pilihan tentu saja dengan bijaksana, pilihan-pilihan yang baik tentunya. Kita belajar dari pilihan sikap Ahazia, ya. Ahazia di ayat yang ketiga tadi dikatakan, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Ya, jadi bahwa yang dilakukan oleh Raja Ahazia ini di ayat yang ketiga, sikapnya Ahazia adalah ketika dia diperhadapkan kepada sebuah pilihan, dia melihat tingkah laku ayahnya jahat, maka yang dilakukan oleh Ahazia, dia memilih bahwa hanya ikut sikap orang lain. Ahazia lebih memilih sebagai raja yang baru memilih sikap ayahnya, mengikuti jejak jahat dari orang tuanya. Apakah dia bisa? Seharusnya apakah dia bisa berlaku tidak jahat? Harusnya bisa Bapak Ibu, ya. Harusnya bisa. Tetapi dia lebih memilih mengikuti jejak kejahatan orang tuanya. Ini tingkah laku ayahnya dia ikuti, perbuatan jahat ayahnya dia ikuti, ya. Kemudian yang kedua, tetap di ayat yang ketiga adalah, di ayat yang ketiga tadi dikatakan
karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Jadi yang kedua di ayat yang ketiga, hanya mendengar nasihat tanpa menyaringnya. Ya, jadi banyak nasihat yang mungkin kita dengar, yang dengar oleh Raja Ahazia, tentunya juga pasti ada nasihat-nasihat banyak ya, tetapi dia lebih memilih nasihat yang jahat dari orang-orang yang bekerja di kepemimpinan ayah sebelumnya ya, karena di dalam kepemimpinan ayahnya mereka juga adalah orang-orang yang memberikan nasihat yang jahat. Ternyata di kepemimpinannya dia sebagai anak Raja Yoram ya, maka Ahazia ini juga ikut mendengar saja nasihat-nasihat yang tidak baik yang dia dengar dari orang-orang yang menasehatinya. Akibatnya di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang tuanya melakukan yang jahat, terus kemudian dia menerima nasihat yang jahat. Akibatnya di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima adalah dia mudah terbawa arus untuk melakukan yang tidak baik. Pilihan Bapak Ibu, kita mau menjadi baik atau tidak baik, kita mau menjadi rusak atau menjadi baik, itu semua tergantung sikap apa yang kita ambil, pilihan yang mana yang harus kita ambil. Jadi ketika kita belajar tentang firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Dari semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, maka kita harus dapat memilih ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan hanya asal mengikuti sikap dan tingkah laku orang lain. Apalagi kita tidak tahu bahwa yang dilakukan itu berguna untuk memberikan pengaruh yang baik atau tidak kepada kita. Kita harus melihat, memperhatikan bagaimanakah tingkah laku orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyaring setiap nasihat-nasihat yang kita dengar. Apakah nasihatnya itu akan membawa kita kepada hal yang baik, ataukah justru akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Dan setiap pilihan kita itu semua ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, bijaklah dalam memilih supaya kita tidak salah di dalam kita mengambil sikap yang harus kita lakukan. Karena apa yang kita pilih itu memberikan konsekuensinya, entah itu kepada hal yang baik ataukah kepada hal yang tidak baik. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-31, di sana dikatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Jangan memilih tindakan-tindakan jahat seseorang untuk kita ikuti perbuatannya. Karena itu juga akan membawa kita, pengaruh yang tidak baik akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik dan akan berakibat yang tidak baik juga dalam hidup kita. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayat 173, ini adalah pilihan yang harus kita lakukan ya di dalam Mazmur ini. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan adalah perintah kebenaran. Ketika kita tahu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan mempelajari serta merenungkan firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran kepada kita, sehingga tatkala ada yang diperhadapkan kepada kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, karena kita tahu firman Tuhan, maka kita akan memilih jalan-jalannya Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita percaya kalau kita memilih jalan-jalannya Tuhan, maka hidup kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Allah itu akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, biarlah ini menjadi renungan bagi kita semua. Firman Tuhan tidak pernah salah, tetapi mari ketika kita diperhadapkan kepada pilihan, pilihlah akan firman Allah yang akan memimpin kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan kita menyaring setiap nasihat-nasihat yang berlawanan dengan firman Tuhan, maka kita harus memiliki pilihan yang tepat, yaitu mengikuti jalan-jalan Tuhan agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memberikan keteguhan dalam hati kami untuk terus tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang disukai oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pimpinlah kami umat-umat-Mu agar kami memilih dengan bijaksana dalam setiap pilihan kehidupan yang diperhadapkan kepada kami, agar kami dapat bijaksana memilihnya, dan apa yang kami pilih adalah
pilihan yang tepat, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong keluarga besar GPDI LCD Magelang agar mereka senantiasa memiliki penundukan diri akan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada keluarga besar GPDI LCD Magelang segala berkat rohani di dalam surga. Kami terima firman-Mu ini Tuhan dengan ucapan syukur. Akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.